ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan memerankan, lima. kelompok 5 ya, maaf. Kelompok 5, saya dan Pak Awal akan memerankan sebuah peran, yaitu Pak Awal akan memerankan seorang kepala sekolah dan saya seorang guru. Mungkin itu saja. Baik, ya, Baik, terima kasih. baik. Dalam coaching kali ini kita mulai ya. Baik, silakan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ijah. Iya Bu Ijah. Ya, bagaimana Bagaimana Pak? kabarnya Bu Ijah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Bu Ijah sendiri gimana sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bu Ijah, ya gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau apa ya? Mau membicarakan tujuan saya yang saya ingin capai di coaching ini ya, Pak ya. Oh baik, terima kasih Bu Ijah ya sebelumnya karena sudah menyempatkan waktu ya untuk kita berdiskusi pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira apa topik yang ingin Bu Ijah diskusikan untuk pertemuan kita kali ini? Topik yang saya ingin diskusikan yaitu saya ingin meningkatkan meningkatkan kualitas atau kemampuan diri saya ya Pak ya Ya. dalam di dunia pendidikan. Oh gitu ya. Jadi Bu Ijah dalam coaching kali ini ingin meningkatkan kemampuan diri ya dalam proses mengajar dalam dunia pendidikan ya begitu ya Bu Ijah ya. Ya, ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Ijah dapatkan dari coaching kita pada pertemuan kali ini? Yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana saya memecahkan atau bukan memberi ya, memecahkan masalah yang ada dalam diri saya gitu ya Pak ya. Oh gitu, memecahkan masalah yang ada dalam diri Bu Ijah ya. Nah Ya. kira-kira memang ada situasinya seperti apa nih keadaan yang ingin Bu Ijah capai atau masalah-masalahnya yang Ibu Ijah rasakan selama ini di kelas misalnya, itu seperti apa? Saya kalau di kelas itu merasa gimana ya Pak ya, merasa kadang-kadang kalau sedang ngajar gitu ya Pak ya, Ya. kadang suka banyak kehilangan ide gitu ya Pak ya. Oh banyak kehilangan ide, Kehilangan baik. ide gitu, setelah ini apalagi lah ya, setelah ini apalagi ya gitu. Ya. Ya begitulah Pak. Oh gitu ya. Jadi selain kehilangan ide ya untuk proses Ya, pembelajarannya ya. Jadi pembelajaran, Bu Ijah ingin meningkatkan kemampuan dirinya ya. ya kemampuan diri saya Pak. Baik, Bu Ija kira-kira, strategi apa nih yang ingin Bu Ija, lakukan nih untuk meningkatkan kemampuan diri dalam proses pembelajaran? Strategi yang akan Bu Ija lakukan nih kira-kira apa apa aja nih? Untuk strategi cara ya, Ya, cara saya untuk meningkatkan kemampuan saya itu paling saya selalu menanyakan kepada teman sejawat Pak ya, baik, berkolaborasi, terus kadang kala saya suka searching gitu Pak ya, ya, searching ke YouTube, ke Google, terkait kendala saya, terus mengikuti webinar juga ya Pak ya itu salah satunya, terus mengikuti pelatihan-pelatihan, mungkin itu Pak. oke gitu ya. Oke baik, kira-kira, menurut Bu Ijah kalau Bu Ijah mengikuti kegiatan pelatihan, kemudian tadi berkolaborasi, tanya jawab dengan rekan-rekan guru yang lain ya, itu kira-kira dapat meningkatkan kemampuan Bu Ijah untuk, lebih baik lagi nggak dalam proses, pembelajaran di kelas misalnya dan lain-lain itu seperti apa? Iya sih Pak, saya dengan berkolaborasi dengan teman ya, dengan searching di Google, dengan pelatihan ya, saya Ya. itu dapat meningkatkan kemampuan saya, bisa menambah ilmu saya Pak ya. Ya,
Tuh. Baik, baik Bu Ija. Jadi untuk bisa menambah ilmu itu ya. Nah, Ya. kira-kira eh apa aja nih kira-kira yang ingin Bu Ija dapatkan selain tadi ya? Apakah misalnya yang ingin Bu Ija dapatkan dari proses pelatihan misalnya mengikuti webinar atau ketika Bu Ija ngobrol dengan teman, kira-kira itu apa yang ingin Bu Ija dapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut? Yang ingin saya dapatkan itu menambah wawasan ya Pak ya. Tentu Ya. menambah wawasan dan dapat memecahkan masalah yang ada dalam diri saya gitu Pak. Nah, itu ya, jadi menambah Ya, wawasan yang ada dalam ya, betul. ya gitu. Terus ada lagi Bu Ija? Bisa kalau misalkan kita berkolaborasi kan atau pelatihan-pelatihan kayak gitu kan kita bisa menanyakan langsung gitu ya Pak ya. Ya, Yang baik, lebih tahu. baik. Nah, ternyata dari masalah yang tadi Bu Ija sampaikan, kemudian Bu Ija akan melakukan kolaborasi dengan teman dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan ya Bu Ija ya? Ya, Nah, betul ya, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan ya. Nah, demikian Pak. kapan itu rencana Bu Ija akan melakukan hal-hal itu? Tadi mengikuti webinar, misalnya, kemudian berkolaborasi dengan teman, itu kira-kira rencana aksinya itu kapan Bu Ija? Rencana aksinya ya Pak ya, Ya, sekitar Agustusan lah Pak ya, mungkin ya ya. sekitar Ah, bulan Agustus ya. Agustus kita kita mulai kan webinar-webinar lagi, ikut-ikut lagi ya. Ya. Nah gitu. Nah, sekitar bulan Agustus nanti Bu Ijah akan melaksanakan atau mengikuti webinar dan berkolaborasi dengan teman supaya dapat meningkatkan kemampuan Meningkatkan kita ya. kemampuan ya, iya Pak. Iya, baik. Nah, kira-kira Bu Ijah nih, apa yang akan Bu Ijah lakukan nih terhadap apa namanya masalah yang tadi dihadapi dengan solusinya. Jadi kalau udah solusi didapatkan, kira-kira Bu Ijah akan seperti apa bentuk tanggung jawab Bu Ijah nih? Tadi kan masalahnya sudah ada ya, kemudian Bu Ijah solusinya dengan cara kolaborasi dan tanggung jawab tadi dan webinar tadi ya. Nah, kira-kira bentuk tanggung jawabnya setelah mendapatkan itu tadi, mendapatkan solusi-solusi dari masalah Bu Ijah itu apa yang akan Bu Ijah lakukan? Saya akan bertanggung jawab ya Pak ya, yaitu akan kalau misalkan ada masalah di kelas, saya akan perbaiki tuh ya. Nah, Perbaiki kesalahan saya ketika misalkan atau kendala-kendala saya yang ada di dalam kelas. Berarti itu bentuk tanggung jawab saya, Pak. Kalau nah, betul ya. Jadi nanti pengaplikasiannya akan kembali ke siswa yang ada ya, di kelas ya, ya, Bu Ija karena ya. kesalahannya juga di kelas kan, Pak ya. Nah, Ya, alhamdulillah ya. Jadi bentuk tanggung jawab kita bisa kita pertanggungjawabkan nanti di ya, kelas ya. ya Nah, Pak. Jadi memperbaiki gitu ya, Pak ya. betul sekali Bu Ija, sangat luar biasa Bu Ija ya. Jadi kalau saya merangkum dalam sesi coaching kita pada pertemuan hari ini, bahwa permasalahan yang Bu Ija alami itu tentang proses pembelajaran dan menambah wawasan terhadap diri ya. Ya, menambah Ya, wawasan. solusinya tadi yang Bu Ija sampaikan, yang Bu Ija sampaikan tadi adalah dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mengikuti pelatihan ya. Semoga dari solusi yang Bu Ija, dari masalah yang Bu Ija sampaikan tadi, kemudian kita menemukan solusi ya yang Ya, timbul dari diri Bu Ija sendiri itu dapat dilaksanakan dengan baik nanti di bulan Agustus iya, nanti ya. makasih, Nanti saya Pak. akan lihat nanti hasil dari refleksi yang telah Bu Ijah lakukan sebagai salah Ya, satu bagian dari bentuk tanggung jawab. Nanti saya akan supervisi atau melihat ke kelasnya Bu ya. Ijah. Baik, Nah, Pak. mungkin Bu Ya, Ijah, terima kasih Bu Ijah ya atas waktunya kasih di juga sesi coaching kita sama-sama. kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih Bu Ijah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekian sesi yang pertama. Selanjutnya di sesi yang kedua akan ada coaching yang diperankan oleh saya dan Bu Ija berperan sebagai sesama rekan guru. Baik, silakan Bu Ija, kita mulai. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ija. Ya, selamat siang, Pak Awal. Selamat siang Bu Ija. Bu Ija, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak ya. Ya, Eh, terus kita mau ngobrol ya, Pak ya, sebentar, sekitar ya 10 baik Bu sampai Ija. 15 menit ini.
Kita langsung aja ke tanya jawab ya Pak ya. Ya, siap Bu Ija. Nah, Bagaimana Bu Ija? saya tanyakan, Ya, apa tujuan yang ingin Pak Awal capai dari sesi ini ya, ya. dari Jadi obrolan kita ini? Ya, jadi begini Bu Ija, sebetulnya saya udah mau berbicara ini, ketemu ngobrol dengan Bu Ija tuh sudah agak lama sebetulnya ya. Jadi saya ingin berdiskusi atau melakukan coaching dengan Bu Ija yang saya anggap memiliki pengalaman ya terkait dengan motivasi belajar siswa yang ada di kelas yang saya ajar Bu Ija. Oh, Gitu. begitu, Pak ya. Terus terkait masalah Pak Awal ini, apakah Pak Awal sudah ada rencana gitu ya untuk melaksanakan atau meningkatkan belajar siswa di kelas itu, Pak? Sebetulnya saya sih memiliki rencana untuk meningkatkan motivasi belajar anak di kelas ini ada sebetulnya Bu Ija ya sekitar mungkin di tahun ajaran yang baru ya atau di bulan Agustus ini sih untuk penerapan peningkatan motivasi belajar siswa itu gitu Nah, Bu Ija. kira-kira rencananya itu sudah benar-benar matang atau belum, Pak Awal? Kalau dibilang matang mungkin belum 100% ya Bu Ijah ya, cuman memang sudah saya buat rencana secara tertulisnya, namun ada beberapa hal mungkin yang masih harus dilengkapi atau hanya harus diobrolkan dengan teman-teman yang lain misalnya gitu. Iya. Oh, udah bagus Pak Awal ya, itu juga. Baik Bu Ya, Ijah. selanjutnya, nah ke sini, selanjutnya Pak, apa yang membuat Pak Awal merasa kesulitan dalam mengatasi siswa yang sering sering apa tuh? Kurang ya? Motivasi belajarnya kurang, iya. Belajarnya kurang itu? Ya, jadi gini Bu Ijah ya, jadi di kelas saya itu yang udah saya ajar sebelumnya, jadi mereka dalam belajar itu motivasinya terlihat kurang, ditandai dengan apa? Ditandai dengan misalnya mereka banyak yang tidur di kelas, misalnya banyak yang Iya. ngobrol gitu nih, jadinya motivasi belajar rendah nih. Saya berpikir bagaimana cara ningkatin motivasi belajar anak itu. Jadi seperti itu Bu. Oh, iya iya. Ya, saya paham, Pak, ya. Nah, bagaimana Pak Awal menghadapi situasi tersebut ketika anak ada yang tidur di kelas gitu ya, ketika Pak Awal mengajar lah, kan tadi ada yang tidur di kelas ya kan. Iya. Nah, itu menghadapi situasi tersebut ketika mengajar itu bagaimana ya? Tadinya saya tegur langsung ya siswa tersebut yang ada yang tidur misalnya atau ada yang berisik, tadinya saya tegur secara langsung siswanya, tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin ini juga ada bentuk metode belajar pengajaran saya yang mungkin kurang gitu dapat diterima oleh siswa gitu, Bu. Jadi Pak Awal, sudah merefleksi diri ya. Iya, betul, Bu. Apakah Pak Awal sudah, melakukan apa tuh, segitiga restitusi ya dengan siswa sudah? Nah, ternyata kemarin-kemarin sih baru-baru ini sih Bu ya, saya sudah mencoba melakukan segitiga restitusi dan ketemu hasilnya memang mungkin yang pertama ada beberapa faktor nih Bu yang mempengaruhi motivasi belajar anak itu bisa lemah nih menurut saya. Ya, Yang mana pertama itu misalnya di jam belajarnya siang mungkin atau yang kedua dari metode pengajaran mungkin yang harus bervariasi gitu mungkin Bu. oh iya, jadi mungkin karena kelelahan juga mungkin ya, Pak, Ya, ya? Ya, betul Bu. bisa juga ya. Terus, di sini, apa kekuatan Pak Awal ya, yang dimiliki untuk mencapai tujuan Pak Awal itu? Nah, kalau saya pikir sih ya Bu ya, kalau saya rasa-rasa kekuatan yang saya miliki itu mungkin saya orangnya pantang menyerah sama mungkin dalam penggunaan Wah, ya mau belajar gitu. Makanya ya saya ini bagus sekarang saya melakukan Awal juga coaching dengan Ibu gitu. ya yang saya lihat Pak Awal juga memang semangat gitu ya. Iya, Ya betul Bu semangat mungkin. belajarnya, iya maksudnya, jadi apa tuh, penyemangat juga untuk siswa-siswanya gitu Iya, ya. bisa mungkin Bu itu. Betul, Pak, sudah bagus. Nah, terus di sini selain kekuatan juga ada hambatan ya, Pak, ya? Nah, Iya, apakah ada hambatan-hambatan ketika Pak Awal melaksanakan atau mencapai tujuan tersebut? ya, untuk hambatannya pasti ada ya Bu, hambatannya salah satunya adalah saya yang pertama itu, dari waktu ya, kadang-kadang saya dapat jam ngajar itu siang semua Bu, jadi sehingga nggak kondusif dengan kondisi siswa gitu.
Jadi, Kemudian selain itu juga kadang-kadang saya bentrok rapat, bentrok Zoom dengan yang lain sehingga nggak masuk kelas misalnya. Jadi motivasi belajar anak jadi lemah gitu, Bu. banyak kegiatan ya, karena Iya, banyak betul. kegiatan. Nah, di sini apakah Pak Awal memiliki cadangan atau opsi lain untuk menyelesaikan hambatan ini? Eh, paling saya harus berkoordinasi kali ya dengan bagian kurikulum atau dengan pimpinan atau dengan rekan-rekan yang lain terkait itu Ya, semua mungkin, ya Bu. memang kita harus apapun harus berkoordinasi dengan pimpinan ya Pak ya, Iya. ya untuk kemajuan eh, tujuan kita ya. Terus selanjutnya Pak, baik ya. Apa rencana Bapak mencapai tujuan Pak Awal inginkan? Dalam mencapai Rencana tujuan Pak Awal yang inginkan ya. ya Rencana rencananya Bapak, ya, rencana Bapak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi rencana saya supaya motivasi itu tetap berjalan baik, tetap tinggi. Yang pertama saya akan belajar lagi terkait dengan penggunaan metode belajar yang lebih efektif mungkin, Bu. Iya, Itu yang pertama, lebih efektif terhadap siswa. Kemudian juga saya bisa berkoordinasi dengan kurikulum misalnya meminta jam belajarnya lebih pagi atau ditaruh ke pagi. Mungkin itu sih, Bu, iya, iya. strateginya. Betul. Udah bagus Pak ya. Nah, terus selanjutnya nih Pak ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat oleh Pak Awal? Mungkin hal yang harus diperhatikan itu tentang apa namanya kondisi siswa sendiri ya. Kita harus perhatikan kondisi siswa dan kita juga harus mengurangi juga kesibukan kita yang lain ya. Kita tetap harus mengutamakan mengajar di kelas. Mungkin itu Bu untuk apa namanya opsinya. Oh iya, mungkin ya. Baik Pak. Terus selanjutnya di sini saya akan bertanya lagi tentang eh, ini ya, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Awal dalam menjaga atau dalam melaksanakan rencana Pak Awal itu? Ya, yang dapat membantu mungkin ya teman-teman atau rekan-rekan sejawat ya, itu yang dapat membantu. Kemudian juga bekerja sama dengan siswa juga mungkin untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik itu, Bu. Ya. Nah, terkait ini Pak, komitmen ya. Ya. Apa komitmen Pak Awal terhadap rencana aksi yang sudah dibuat ini? Nah, saya Rencana Pak Awal berkomitmen ini. untuk melaksanakan nih tadi ya, melaksanakan strategi yang sudah kita diskusikan tadi ya, Bu ya. Iya, Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan dengan baik. iya, iya. Ya, Itu, Bu. ya. Terima kasih Pak. Terus ini selanjutnya ada beberapa lagi nih Pak ya yang saya akan tanyakan. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan Pak Awal itu hambatannya? Bukan hambatan apa dalam meningkatkan apa tuh? Meningkatkan motivasi belajar siswa itu. Tindak lanjutnya saya akan membuat rencana yang lebih matang tentang penggunaan metode belajar di kelasnya, kemudian dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain sehingga pembelajaran lebih menarik lagi, Bu. Iya, Jadi betul. seperti itu, jadi supaya lebih menarik lagi. Jadi bersama-sama ya Pak ya. Iya, Dengannya betul. berkolaborasi. Terus selanjutnya ini Pak ada apakah Pak Awal berani bertanggung jawab atas atas langkah Pak Awal yang sudah dibuat atau yang sudah direncanakan? Iya, tentu saja saya berani untuk mempertanggungjawabkannya ya, karena memang ini kan kegiatan yang baik ya untuk perbaikan siswa juga, memperbaikan anak. Jadi saya akan mempertanggungjawabkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, Bu. Iya, iya. Gitu. Mungkin itu saja Pak Awal ya dari Baik, Bu. dari kegiatan coaching ini saya menyimpulkan bahwa Pak Awal ingin meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas ya Pak Awal ya. Iya, Karena banyak betul. permasalahan-permasalahan Pak Awal di kelas sehingga Pak Awal ini mengungkapkan di sesi coaching ini bagaimana permasalahannya, bagaimana pemecahan permasalahannya ya, dan Iya, rencana aksinya juga eh, tindak lanjutnya ya Pak ya. iya, Ya, Bu.
Ya, mungkin itu saja ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ija atas diskusi kita hari ini.